menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kasihan Haikal Hasan ya, ditolak di mana-mana. Bahkan kemarin yang sempat viral ditolak berceramah di Malang dan berlanjut ke Pematang Siantar. Bahkan kabar terbarunya juga sudah dinonaktifkan dari kepengurusan PA212. Yang terakhir kemarin yaitu video Bahar yang viral, yaitu menunjuk Haikal dengan kata pengkhianat. Jangan sebut nama pengkhianat Haikal Hasan di depan muka anak. Kemungkinan Haikal tidak menyangka ya akan berakhir seperti ini. Nah, kira-kira Bahar kan sudah menyebut Haikal adalah pengkhianat. Apakah Haikal Hasan sekarang menjadi cebong? Biasanya kan kalau pengkhianat seharusnya sekarang menjadi cebong. Tetapi tidak tahulah. Kemarin juga kedapatan memuji-muji pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah Haikal menjadi cebong ya? Ini sungguh tanda tanya yang sangat besar. Saya ingat betul pada saat dulu nama Haikal Hasan adalah sangat populer, yaitu identik dengan FPI dan juga PA212. Sering diundang di televisi, sering diundang berceramah dimanapun tempatnya. Tetapi setelah HRS di penjara, itu pun sudah berubah, yaitu berubah 180 derajat. Memang kasihan Haikal Hasan sih. Bahkan di tempatnya sendiri yang membesarkan namanya juga ditolak. Iya, yang kemarin Bahar Smith juga jangan menyebut nama Haikal Hasan sampai segitunya. Padahal dulu ya sahabat akrab lah dengan Habib Bahar dan juga Haikal. Tetapi sekarang persahabatan tersebut sudah pupus kayaknya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Haikal Hasan tak menyangka akan terjadi seperti ini. Sebuah video Bahar Smith atau Bahar Smith yang menyebut mantan pengurus persaudaraan alumni PA212 Haikal Hasan sebagai pengkhianat viral di media sosial. Tak hanya Haikal Hasan yang dicap sebagai pengkhianat, Bahar Smith juga menuding Prabowo Subianto dengan perkataan yang sama. Ucapan Bahar Smith yang menuding Haikal Hasan dan Prabowo sebagai pengkhianat itu terlihat dalam video berdurasi 30 detik. Enggak, Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Enggak ada urusan sama ana. Antum jangan sebut-sebut sama pengkhianat di depan ana. Haikal Hasan itu pengkhianat, tegas Bahar, seperti dikutip dari channel YouTube TV Media Online pada Kamis 12 Mei. Laki-laki berpeci yang sebelumnya menyebut nama Haikal Hasan di depan Bahar Smith pun terlihat grogi. Lantas dia tertawa mendengar ucapan Bahar Smith. Oh gitu ya, ujar orang tersebut sembari tertawa. Bahar Smith mengatakan tidak ada tempat bagi pengkhianat di hatinya. Orang-orang berkhianat, nggak ada tempat di hati saya. Saya orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu, terang Bahar Smith. Video itu diambil usai Bahar Smith menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 10 Mei 2022 lalu. Dalam sidang itu, Bahar Smith nampak marah. Saksi pelapor bernama Atu Bagus. Saksi pelapor merupakan alumni pesantren Tebu Ireng, Jombang. Awalnya Bahar Smith menanyai saksi tersebut terkait beberapa aturan hadis. Namun saksi tersebut mengaku tidak tahu. Tiba-tiba Bahar mengeluarkan pernyataan keras. Itu hadis, anak kecil juga tahu. Anda tidak tahu, maka tidak pantas sehingga berdebat atau bertanya kepada seekor keledai. Terima kasih, paparnya. Kuasa hukum Bahar Smith Aziz Yanuar mengatakan kliennya telah kecewa dengan Haikal, kecewa dengan sepak terjang dia yang dianggap oleh HBS Bahar Smith berkhianat, ujar Aziz Yanuar. Bahar Smith diadili atas kasus dugaan penyebaran berita bohong saat ceramah Maulid Nabi di Bandung. Selain Bahar Smith mengunggah video, Tatan Rustadi juga diadili. Dalam perkara ini, Bahar dan Tatan dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO pasal 55 ayat 1E KUHP Pidana. Bahkan juga diketahui salah satu ketua sekaligus juru bicara persaudaraan alumni 212 Haikal Hasan dinonaktifkan dalam kepengurusan inti. Haikal Hasan dinonaktifkan dari PA212 sejak 21 Februari 2022 kemarin. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tahfidz Nasional PA212 nomor 001 SKPP DTN PA212 Romawi 2 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif.
Ya, dinonaktifkan. Kata Slamet membenarkan surat keputusan tersebut. Slamet menjelaskan alasan menonaktifkan Haikal di kepengurusan PA212 karena tengah menjalani urusan yang harus diselesaikan. Haikal, kata Slamet, meminta untuk mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan PA212 karena hal tersebut. Maka DTN PA212 konsultasi dan minta pertimbangan dengan Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya permohonan beliau kita penuhi, kata Slamet. Diketahui pria yang akrab disapa Babe Haikal itu masuk dalam jajaran salah satu ketua kepengurusan PA212 sejak 2018 lalu. Dengan tak aktifnya Haikal sementara waktu, Slamet memastikan posisinya akan segera diisi oleh pengurus lainnya. Bahkan video yang disebut momen Haikal Hasan ditolak pengurus Badan Kenasiran Masjid saat hendak berceramah di Masjid Raya Pematang Siantar, Sumatera Utara viral di media sosial. Panitia kegiatan ceramah pun mengungkap sosok pengurus PKM itu. Ketua Panitia Kegiatan Ceramah Mufti Siregar mengatakan sosok pengurus PKM itu adalah anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Irmadi Lubis. Kepengurusan ini yang dipegang yang terhormat anggota DPR RI, Pak Irmadi Lubis, kata Mufti kepada wartawan pada Jumat 1 April. Dalam video yang viral, Irmadi merupakan orang yang sempat adu mulut dengan sejumlah orang yang datang bersama Haikal Hasan. Mufti mengatakan keributan itu terjadi saat mereka sedang berdialog dengan Irmadi. Disebut orang-orang yang bersama Mufti mulai terpancing ribut karena Irmadi menolak melanjutkan dialog dan menyebut Masjid Raya Pematang Siantar itu sebagai rumahnya. Jangan kalian ribut di sini, ini rumah saya, dibilangnya dalam masjid itu. Jadi jemaah yang begitu banyak langsung takbir. Dia langsung menunjuk-nunjuk ulama yang kita bawa. Jadi banyak jemaah yang marah tuturnya. Mufti mengatakan saat itu ada dua orang yang mereka bawa ke masjid selain Haikal Hasan, ada Abdurrahman Jailani. Terkait izin pemakaian masjid, Mufti mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat dan diterima oleh salah satu pengurus PKM, Dr. Andi. Awalnya, kata Mufti, tidak ada masalah yang terjadi saat proses izin pemakaian masjid. Namun izin itu kemudian dibatalkan pada saat suatu hari menjelang pelaksanaan kegiatan dengan alasan pandemi. Mereka menyatakan COVID masih tinggi di Siantar, sementara kita sudah level 2. Mereka minta surat izin keramaian dari Polres, sementara tidak mungkin mengurus surat begitu cepat. Kenapa di masjid diminta surat keramaian, Tutur Mufti? Karena izin dicabut, Mufti mengatakan pihaknya juga langsung membatalkan kegiatan kedatangan Haikal Hasan di lokasi masjid. Disebut Mufti hanya untuk bersilaturahmi dengan pengurus PKM. Beliau, Haikal Hasan, mengajak kita harus datang ke sana menjumpai jemaah kita. Kita nggak ceramah, kita salat di sana. Kalau ada PKM kita cerita dengan baik, kenapa dibatalkan, jelas Mufti. Sebelumnya diberitakan video Haikal Hasan disebut-sebut ditolak berceramah di Masjid Raya Pematang Siantar viral. Majelis Ulama Indonesia MUI Pematang Siantar mendapatkan informasi bahwa pembatalan karena kegiatan itu tidak mengantongi izin.